Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon Presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi, Mas Anies, ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif, ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya.
Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Harap tenang. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik. Ndasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, Jubir Prabowo, Dhanil Ansar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Ansar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Dhanil Ansar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres perdana Selasa 12 Desember 2023.
Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar, menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo?